aku akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Virgin Territory. Dari judulnya sih udah kelihatan ya. Film yang dirilis pada tahun 2007 ini mengisahkan tentang perjuangan seseorang laki-laki untuk mendapatkan gadis yang ia cintai. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang berlari bernama Lorenzo. Dirinya akan dihabisi oleh anak buah Gerbino dikarenakan berani menyukai seorang wanita yang bernama Pampina. Pampi ini adalah anak orang kaya di kota itu. Kemudian Lorenzo disuruh kabur oleh temannya yang bernama Gino dan Dioneo. Sedangkan di gereja, seorang laki-laki yang bernama Tindaro diberitahukan oleh seorang bocil kalau pendeta di sana sudah meninggal. Setelah kematian pendeta itu, Tindaro malah berniat menggantikan si pendeta. Di sisi lain, Gerbino memaksa Pampi untuk menikah dengan dirinya dengan dalih karena perintah dari ayah Pampi sebelum ia meninggal. Di tengah-tengah perjalanan, saat Lorenzo dikejar oleh anak buah Gerbino, ia bertemu dengan seorang laki-laki untuk menanyakan di mana ada tempat persembunyian. Dirinya yang membawa mantan tukang kebun yang bernama Bruno dari sebuah gereja milik ayah Pampi, menyarankannya untuk menjadi tukang kebun di sana dengan modal hanya menjadi tuli dan bisu. Dikarenakan Lorenzo yang masih dikejar, ia bergegas pergi. Lorenzo yang ingin lolos dari kejaran anak buah Gerbino naik ke atas pohon dan sialnya dirinya menginjak batang pohon yang rapuh dan membuat dirinya terjatuh dan pingsan. Kemudian datanglah biarawati melihat Lorenzo dan mereka sangat senang melihat Lorenzo. Scene pun berpindah ketika dua biarawati yang bernama Sister Caterina dan Sister Gabriela sedang mencicipi tubuh Lorenzo. Tiba-tiba datanglah ketua gereja yang bernama Sister Elisabetta yang membuat Caterina dan Gabriela berhenti mencicipi tubuh Lorenzo. Sister Elisabetta yang sangat terpesona dengan Lorenzo kemudian menanyakan kepada Lorenzo apakah dia tuli dan bisu. Dan Elisabetta pun langsung menyuruh Caterina dan Gabriela untuk memandikan Lorenzo. Ketika Lorenzo sedang mandi, tanpa basa-basi Caterina dan Gabriela langsung ikut menemani Lorenzo mandi. Di sisi lain, Pampi mengambil bunga yang ditaruh oleh Lorenzo. Kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Filomena dan mereka pun berdoa di gereja. Selesai berdoa, Pampi dan juga Filomena hendak keluar dari gereja itu dan bertemu dengan Elisa beserta muridnya. Di sini mereka membicarakan pernikahan Pampi dan Gerbino. Pampi pergi ke gereja sebelum menikah dengan Gerbino. Saat Pampi sedang didandani, dirinya melihat Lorenzo yang sedang menjadi tukang kebun. Pampi yang melihat Lorenzo pun sangat senang karena sekarang Lorenzo menjadi tukang kebun di gereja milik ayahnya. Ketika Pampi ingin bertemu dengan Lorenzo, dirinya malah melihatnya sedang asik dengan wanita lain. Sedangkan di tempat Gerbino, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama Count. Ia datang untuk melamar Pampi. Gerbino yang mengetahui maksud kedatangan Count ingin menghabisinya. Namun, dikarenakan Gerbino ini belum resmi menjadi suami Pampi, terpaksa dirinya memberitahukan lokasi di mana tempat Pampi. Setelah diberitahukan lokasinya, Count langsung bergegas pergi. Di sisi lain, Lorenzo sedang siap-siap menunggu para biarawati yang akan melakukan pagelaran budaya dengan dirinya. Ternyata Gabriela membawa satu biarawati baru yang bernama Maddalena. Tanpa buang-buang waktu, Lorenzo pun langsung mengunboxing mereka. Di sisi lain, mereka berenam sedang di perjalanan menuju lokasi tempat Pampi berada. Beruntungnya Gino dan Dioneo diajak melakukan pagelaran budaya dengan dua gadis yang mereka baru kenal. Tiba-tiba Filomena datang dan memarahi mereka. Di gereja, Pampi diajak oleh Caterina dan Maddalena untuk membawakan air ke tempat Lorenzo. Pampi yang sangat marah pun langsung menyiramnya. Namun di sini Lorenzo belum mengetahui kalau yang menyiramnya itu adalah Pampi. Kemudian Lorenzo dibawa ke kamarnya Sister Elisabetta untuk melakukan pergenjotan. Pampi yang melihat hal itu menjadi sangat kesal dan cemburu. Pagi harinya Count dan pasukannya dihadang oleh anak buah Gerbino. Mereka menghabisi semua pasukan Count. Count yang berhasil lolos kembali dihadang oleh Gerbino yang sudah menunggu dirinya. Gerbino menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Count, tapi Count yang membawa pistol menembaknya hingga membuat Count berhasil lolos. Malam harinya, Dioneo bermimpi sedang pagelaran budaya dengan Filomena. Karena Filomena belum tidur, ia langsung menyiram Dioneo yang membuatnya terbangun. Pampi yang tak mau Lorenzo menjadi bahan enak-enak para biarawati lain,
menghampiri Lorenzo. Kemudian ia menutup mata Lorenzo agar ia tak melihat dirinya. Setelah mereka melakukan silaturahmi bibir, Pampi langsung keluar dan sengaja meninggalkan bunga yang biasa Lorenzo berikan kepadanya. Di sisi lain, Dioneo yang ngambek kepada Filomena pun tak mau lagi mengikuti mereka. Filomena yang tak mau terjadi apa-apa kepada Dioneo akhirnya mengejarnya. Dikarenakan tempatnya yang sangat cocok untuk melakukan pagelaran budaya, Filomena pun memberikan Dioneo hadiah yang sangat enak. Setelah selesai, mereka dikagetkan oleh para bandit. Lalu mereka dibawa ke markasnya para bandit itu. Ternyata di sana sudah ada Elisa yang disekap. Elisa pun disuruh memuaskan nafsu duniawi ketua dari para bandit itu. Setelah selesai, Elisa menyampaikan pesan agar Filomena menghibur para bandit dengan cara menari. Ketika para bandit memperlihatkan senjata mereka mendekati anak buah yang membawa kunci yang kebetulan senjatanya paling kecil. Lalu Elisa dan Filomena membuat mereka berantem dengan sesama temannya dan berhasil membawa kuncinya. Kemudian Elisa dan Filomena pun membebaskan semuanya. Tapi ketua bandit itu mencoba menghalangi mereka dan malah dibikin pingsan dengan memukulnya menggunakan ayam. Mereka semua pun langsung kabur. Pagi harinya Pampi sengaja menyuruh Lisabetta untuk memastikan ketulian dan kebisuan Lorenzo. Ia pun datang ke kamar Lorenzo. Karena Lorenzo kaget saat tidur mendengar bisikan Lisabetta yang membuat dirinya teriak, dan ia pun langsung diusir. Di sisi lain, kaum yang akan minum di sungai, dirinya dikagetkan oleh Elisa yang sedang mandi. Elisa yang menyukai Count pun keluar tanpa memakai sehelai kain pun dan langsung mencium Count. Lorenzo yang masih bingung tak tahu mau kemana, tiba-tiba dikagetkan oleh Pampi yang lewat dan akan pulang. Setelah debat panjang lebar, Pampi pun mengizinkan Lorenzo untuk ikut bersamanya pulang ke kota. Pada saat di perjalanan, Lorenzo bertemu dengan Tindaro yang sudah menyamar menjadi pendeta yang akan menuju gereja. Di gereja itu, Tindaro bertemu dengan Sister Lisabeth. Lisabeth yang sudah sakne pun langsung membuka bajunya. Hingga suatu malam, Gerbino pun datang dan berniat untuk menghabisi nyawa Lorenzo, karena Lorenzo sudah berani tinggal bersama Pampi. Beruntungnya Lorenzo diselamatkan oleh Pampi dengan mengatakan kalau dirinya siap menikah dengan Gerbino. Tapi tolong lepaskan Lorenzo. Pagi harinya mereka yang akan menikah, tiba-tiba Lorenzo datang dan tak terima Pampi menikah dengan Gerbino. Lorenzo yang dikejar oleh anak buah Gerbino pun bertemu dengan Count yang awalnya ia tak mengetahui kalau Lorenzo adalah musuh dari Gerbino. Mereka berdua sempat saling menodongkan senjata. Setelah melalui semuanya, mereka berdua pun sepakat kerjasama untuk mengalahkan Gerbino. Count memiliki dendam kepada Gerbino karena telah menghabisi semua pasukannya. Akhirnya mereka berdua sudah menghabisi semua pengawal Gerbino dan sekarang giliran Gerbino. Kemudian Lorenzo berhasil mengalahkan Gerbino dan membuatnya terjatuh ke sumur yang sangatlah dalam dan membuat Gerbino meninggal. Setelah kematian Gerbino, Count memberitahu kepada Lorenzo bahwa dirinya tak ingin lagi menikahi Pampi karena dirinya sudah jatuh cinta kepada wanita lain, yaitu Elisa. Tak lama kemudian, Elisa datang dan mencari Count. Setelah mereka masing-masing menyatakan cinta, mereka berdua langsung berciuman. Sedangkan Lorenzo yang akan pergi dikejar oleh Pampi, dan Pampi yang udah sangat sakne dengan Lorenzo, akhirnya mereka berciuman. Ending yang sangat sopan.